Halo guys, selamat sore. Ya, apapun aktivitas Anda hari ini, saya ucapkan selamat ya. Ah, Pada kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah review tentang suatu produk yang saat ini sedang cukup hype ya sebetulnya. Karena ini juga baru dirilis gitu ya, produk yang baru saja dirilis. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk membuat review walaupun dengan peralatan yang seadanya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ini banyak kekurangan gitu ya dari review yang saya buat. Tapi semoga ini bisa menjadi sedikit gambaran untuk Anda-Anda semua yang berminat untuk membeli produk ini gitu ya. Baik, jadi pertama-tama ini adalah produknya. Ini adalah Pava Horis ya. Horis Ultra dari Pava. Ini warnanya Space Gray yang saya punya. Harganya sekitar 330.000 ya. Sebentar, saya perbaiki dulu untuk uh, fokusnya. Harganya sekitar 330.000. Cukup terjangkau sebetulnya untuk kalangan remaja ya, mahasiswa dan lain sebagainya mungkin yang tertarik dengan produk ini. Tidak terlalu mahal produknya, tapi cukup menarik ya gimmick-gimmick yang ditawarkan dan cukup revolusioner juga. Karena apa? Karena produk ini menggabungkan antara pot ya, device pot dengan uh, smartwatch ya. Jadi kalau dilihat packagingnya ya seperti pada umumnya packaging pot ya, seperti ini ya, seperti ini produknya. Seperti pada umumnya packaging pot ya, tapi dia memiliki kelebihan karena dia memiliki operating system walaupun masih ya operating system yang sifatnya sederhana sekali ya, sama seperti smartwatch. Untuk produknya sendiri, tampilannya adalah seperti ini ya. Ini agak sedikit kotor ya, berminyak karena sudah saya pakai untuk saya bisa review produknya. Ini kalau misalnya Anda lihat di sini layarnya itu agak buram karena memang ini saya pasangi hydrogel ya, pelindung layar hydrogel yang dia teksturnya matte begitu ya. Jadi saya agak lebih memudahkan kalau misalnya saya ingin mengakses navigasi melalui layar sentuh. Dan uniknya dari pot ini adalah dia ada dial seperti ini, dialnya. Dan dialnya ini sistemnya persis seperti smartwatch ya. Oh ya, ngomong-ngomong pelindung layarnya ini juga saya pakai pelindung layar untuk smartwatch ya. Ini saya pakai pelindung layar untuk Oppo, Oppo Watch ya. Dan ini kebetulan ukuran layarnya sama, jadi bisa saya pergunakan gitu ya. Saya lebih suka pakai pelindung kayak gini untuk benda-benda yang dia sifatnya touchscreen untuk melindungi layar aja dan supaya lebih mudah disentuh gitu ya. Ini ada beberapa menu yang bisa kita sematkan ya, beberapa aplikasi yang bisa kita pin gitu ya di sidebar ini untuk di dialnya. Ya, tidak begitu terlihat ya, mungkin karena terlalu terang mungkin layarnya. Ini ada juga eh, setting bar di sini ya. Ini bisa kita atur kecerahannya di sini, mau kita naikkan atau mau kita turunkan kecerahannya ya, supaya dia agak lebih redup begitu ya untuk tampilan dari layarnya. Seperti ini produknya kurang lebih. Untuk menu-menunya sendiri, ini dia
Bentuknya sama seperti smartwatch ya. Kalau kita lihat tampilan fisiknya juga ini eh, hampir seperti Apple Watch Ultra ya bentuknya. Ya anggaplah ini seperti kayak semacam smartwatch Apple Watch Ultra yang KW gitu ya, yang buatan Cina karena dia juga ada crown button di sini untuk navigasi menu menggunakan crown button kita bisa gulirkan crown buttonnya gitu ya itu untuk mengakses beberapa menu seperti ini bisa digulirkan dan bisa ditekan ya sama persis seperti smartwatch fungsinya. Bisa kita lihat menu-menunya di sini juga menu-menu yang ada di smartwatch. Soalnya dia tidak memiliki sensor heart rate dan tidak ada sensor SpO2 kayak gitu ya. Tidak ada sensor suhu tubuh juga, jadi kita nggak bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut di smartwatch ini, gitu ya. Yang Papa mengklaim ini sebagai smartwatch. Ya, seperti inilah menu-menunya. eh Kalau menurut saya perusahaan ini cukup cerdas ya, karena mungkin saat sekarang ini untuk layar smartwatch itu udah produksinya mungkin lebih murah kayak gitu ya, karena sudah banyak diproduksi secara massal untuk Apple Watch KW kayak gitu dan dia menggabungkan fungsi smartwatch ke dalam pod gitu. Jadi ini gimmick yang cukup oke kalau menurut saya. Kita bisa menaik turunkan wattage gitu ya, menaik turunkan power di pod ini juga dengan lebih mudah kayak gitu ya, karena ada crown button di sini yang bisa kita pakai untuk menaik turunkan wattnya seperti ini. Dan untuk fungsi-fungsi lain di sini ada widget gitu ya di dialnya. Kalau misalnya kita geser ini untuk eh, powernya bisa kita rubah. Ini untuk eh, berapa banyak kita ngepuff gitu ya sehari-hari kayak gitu. Ini bisa kita lihat di sini data statistik eh, puffing pot kita gitu ya. Mungkin kalau ada yang butuh data-datanya untuk cek kesehatan dan lain-lain bisa kita cek gitu ya. Di samping itu juga kita bisa akses untuk nah di sini ada widget untuk kontrol musik ini. Terus dia juga ada eh, kalkulator ya untuk hitung-hitung mungkin kalau misalnya kita malas untuk buka smartphone atau kalau di layar smartwatch yang mungkin kalkulatornya terlalu kecil gitu ya. Nah, di smartwatch ya kecil sekali ya ukuran kalkulator di smartwatch gitu. Jadi mungkin akan sulitan kita untuk ngetik-ngetik kalkulator di smartwatch. Nah, kalau pakai pot ini kemungkinan bisa lebih jelas gitu ya, karena dia ukurannya lebih lebar. Itu smartwatch juga ada beberapa tipe ya. Ada yang dia branding sistemnya sangat sederhana seperti ini gitu ya, Red Magic Watch atau yang sudah pakai Wear OS seperti Mi Watch 2 Pro ini gitu ya. Dan menarik ketika teknologi tersebut disematkan ke dalam sebuah pot ya. Kalau kita lihat secara fisik dia juga cukup bagus gitu ya. Materialnya yang dipergunakan. Ban belakang dia sudah kaca dan sangat glossy ya. Mudah menempel ke sidik jari. Jadi harus sering-sering lap kayak gitu. Untuk layarnya makanya saya beri pelindung dia pakai hydrogel supaya nggak gampang kotor juga layarnya. Karena saya agak males gitu kalau misalnya harus terus-menerus bersahabat dengan tisu untuk ngelapin eh, pot saya. Seperti inilah penampakannya untuk Papa Horis Ultra ya. Nanti di paket penjualan kita akan mendapatkan lanyard seperti ini, sama seperti pot-pot lain juga. Kalau dari Oxfa kita dapat lanyard juga. Ini Oxfa Extreme Pro yang B2 dan ini ada juga Oxfa Extreme SQ yang dia kolaborasi sama Leica Project. eh, Tipenya kalau nggak salah Nika White ya. Seperti inilah.
Perbandingan dimensinya antara Oxfa Extreme SQ, terus Papa Horis Ultra, dan Oxfa Extreme Pro yang V2 ya. Ini agak balik, mohon maaf posisinya. Mungkin kalau misalnya saya balik seperti ini, saya singkirkan dulu benda-benda yang tidak perlu ya, supaya kita fokus saja ke perangkat ini gitu ya. Baik, jadi ini device-nya, kalau kita lihat ukurannya seperti ini. Kalau secara dimensi dia lebih kecil ya, lebarnya dari Aqua Extreme SQ. Lebarnya ini lebih lebar untuk yang Aqua dibandingkan Papa Horis. Lalu kalau secara panjang ini relatif sama antara Papa Horis sama Aqua Extreme. Tapi kalau secara tebal, Papa Horis ini ukurannya relatif lebih tebal ya daripada Aqua Extreme. Ini perbandingannya, ketebalannya. Ya. Dalam paket penjualan juga kita akan dapat sama ya, dua device ini antara Alpha Extreme SQ dengan Papa Horis Ultra. Kita sama-sama dengan ini juga Alpha Extreme Pro yang kedua juga sama. Kita akan dapat dua cartridge gitu ya dalam paket penjualan, yang di dalamnya itu ada cartridge yang terpasang 0,6 gitu ya ohm, dan untuk yang masih di dalam box itu yang 0,8 biasanya. Nah, bandingan dua produk gitu ya. Untuk ukuran layar di Oxfa Extreme SQ itu dia lebih kecil, dan ini ketiga-tiganya layarnya sudah eh, berwarna semua ya. Terutama untuk Favoris Ultra jelas dia berwarna karena ada fungsi smartwatch-nya. Di aplikasi yang di handphone Android ya bisa dicari di Play Store, aplikasi Papa ini. Dia ada aplikasi tersendiri untuk mengubah dial, atau kalau dalam smartwatch itu kita bisa bilang watch page-nya itu bisa dirubah melalui aplikasi tersebut. Tapi karena ini masih baru gitu ya, jadi aplikasinya juga masih ada bug gitu. Kalau misalnya kita mau akses menu untuk merubah dialnya, kita harus tekan all dialnya itu agak cepat gitu ya, supaya bisa mengakses ke menu untuk merubah tampilan watchface-nya ini atau dialnya seperti itu. Hanya saja menurut saya sih gitu ya, kalau aplikasi untuk smartphone-nya itu akan lebih berfungsi, bermanfaat kalau kita bisa lihat data statistiknya melalui aplikasi tersebut, atau kita bisa atur curve powernya gitu ya, naik turun powernya ketika kita pack melalui aplikasi itu. Jadi fungsinya mirip seperti aspek pada chip-chip DNA gitu ya, yang banyak diminati pada masa lalu karena dia bisa ngatur untuk wattage-nya itu, untuk powernya, supaya bisa menyesuaikan juga dengan wire yang dipergunakan pada device-device yang memiliki chip DNA ya. Itu kalau ini bukan ya, ini device yang tidak memiliki chip yang bisa dikoneksikan ke komputer gitu ya, dan tidak memiliki aplikasi. Tapi maksud saya banyak ya untuk saat sekarang AIO juga yang pakai DNA kayak gitu. Salah satunya seperti mungkin Billet Box atau Keylight, atau ada juga yang form factor-nya mirip seperti .io tapi dia memakai chip DNA gitu ya, beberapa device. Itu bisa di-extract, bisa dirubah tampilannya melalui extract tersebut, bisa dinaik turunkan voltage-nya, ada kurve anunya juga apa namanya powernya kayak gitu bisa kita atur melalui aplikasi. Sedangkan aplikasi untuk Favoris ini dia fungsinya hanya untuk merubah tampilan dialnya saja. Udah, untuk sejauh ini hanya baru sampai di situ, mungkin karena
memang aplikasinya juga baru gitu ya, masih beta mungkin, jadi atau masih baru, eh, belum belum banyak fitur yang disematkan di aplikasinya. Kita lihat perkembangannya ke depan. Dan saya yakin Papa juga mungkin akan terpikirkan untuk membuat silicone case ya untuk device-nya ini. Karena ini udah sangat cantik sebetulnya kalau secara penampilan gitu ya. Apalagi saya suka dia eh, pakai hidung babi seperti ini untuk lanyardnya gitu. Jadi eh, dia tidak memakan banyak ruang gitu ya, kalaupun misalnya tidak dipasangi lanyard, dan terlihat lebih cantik gitu ya kalau dari segi fisik. Hanya saja menurut saya kalau misalnya dia pakai model lubang hidung babi seperti ini untuk tempat lanyardnya, itu akan butuh effort lebih untuk kita masukin tali lanyardnya. Dan ini model talinya itu kayak di dalamnya dia ada senar gitu ya, yang cukup kaku. Sedangkan yang bagian hitamnya ini kayak semacam sleeve aja gitu ya untuk senarnya itu. Jadi nanti saat kita masukin itu senarnya itu yang kita masukin dulu, lalu pakai kuku atau pakai apalah gitu ya, jarum atau pakai apa bisa kita ambil senarnya, baru kita rapikan bagian hitamnya ini yang ada di talinya itu. Ya cukup effort lah dibandingkan dengan Okpa yang kalau dia memberikan kayak semacam klip lebih gitu di sini untuk kita bisa taruh tali. Tapi ini mengurangi estetika memang. Ya agak kurang cantik gitulah kalau kita lihat dibanding kalau misalnya pakai hidung babi seperti ini. Untuk tempat kita memasukkan tali lanyapnya seperti itu. Di samping itu juga di paket penjualannya unik ya. Jadi karena untuk tiga device ini kalau Oxpa biasanya kalau misalnya dia di produk yang Oxpa Extreme Pro yang seperti ini yang dia tidak apa namanya tidak memiliki tempat khusus untuk nyantolin eh, tali lanyatnya, ya ngasih kayak ring eh, karet begini untuk supaya bisa kita masukkan tali di situ gitu ya, untuk mencengkram talinya dan mencengkram modnya gitu loh. Nah, sedangkan di Pava ini kelebihan sebetulnya bukan kekurangan ya. Jadi dia memberikan lanyatnya itu sudah berikut ringnya juga kayak gitu loh. Walaupun sebetulnya device-nya Tava Ultra yang dia sudah ada lubang untuk kita masukin lanyardnya tanpa perlu harus pakai karet-karet lagi gitu loh. Itu kelebihan. Cuman mungkin ya saya pikir mungkin karena ini produksi massal gitu ya, jadi dia memproduksi Pava Horis yang stick bentuk stick dan Pava Horis Ultra ini supaya dia nggak bingung gitu, jadi dia memproduksi lanyardnya barengan ya gitu ya. Dan itu langsung dimasuk-masukkan ke dalam packagingnya. Ya nggak apa-apa sih. Kita dapat tambahan ring karet secara gratis kayak gitu ya, cukup bermanfaat juga sebetulnya kayak gitu. Cuman paling kita harus buka dulu lanyardnya dari ring karetnya. Dan ini ring karet yang saya pakai di Torva X Slim Pro saya ini adalah punyanya Pava ini ya, bawaan dari lanyardnya. Kenapa kok saya pakai ring dari Pava? Karena justru malah ring yang dari Alphanya sendiri yang milik X Slim Pro itu justru dia kurang ngegrip gitu loh kalau saya masukkan ke Extreme Pro. Jadi karena mungkin ini bodinya sangat glossy ya, sangat licin banget kayak gitu. Jadi dia justru malah gampang lepas. Kalau saya pakai naik motor aja kadang ini lepas di nya kalau pakai ring bawaan dari Oxfam-nya kayak gitu. Tapi kalau saya pakai ring yang dari Papa ini malah dia lebih ngegrip gitu ya, karena ukurannya juga lebih kecil. Jadi lebih ngegrip dan lebih keras gitu ngegripnya. Jadi lebih aman gitu. Saya lebih yakin pakai ringnya Papa Horis di untuk saya masukkan ke device Xlim Pro saya. Kayak gitu. Eh, di paket penjualan ya biasa lah ya, sama seperti pot-pot lain kita dapat kotaknya tentu, terus di dalamnya ini ada kayak semacam di awal tuh ada kayak semacam busa untuk apa namanya melindungi dari device-nya itu sendiri seperti ini. Terus di sini ada manual book gitu ya. Silakan mungkin kalau misalnya ada yang mau baca manual booknya, monggo bisa dilihat di sini. Ini sekilas tentang manual booknya, di baliknya seperti ini.
Kalau saya sendiri jarang ya untuk produk-produk elektronik seperti ini manual booknya dibaca, tapi kadang diperlukan juga. Kalau waktu-waktu ada yang kita bingung, hal pertama yang bisa kita cari tahu itu ada di manual book biasanya. Gitu. Lalu kita buka ini device-nya di sini ya. Kalau pertama kali unboxing device-nya di sini, tapi waktu itu saya unboxing di kantor ya gitu dan ada videonya sendiri waktu saya unboxing. Jadi nggak saya sertakan di video ini atau mungkin nanti bisa saya edit ya, saya masukin videonya. Nanti di paket penjualan kita dapat cartridge yang 0,8 ini tadi dan kita dapat USB ya, kabel USB. Ini untuk ngecas ya, kabel USB A to C untuk ngecas dan kabelnya cukup bagus. Dia pakai kabel yang model pipih seperti ini gepeng. Jadi lebih mudah untuk dibawa-bawa dan kalau untuk power aja sih cukup ya pakai kabel yang kayak gini atau si yang gepeng kayak gini karena ini kan fungsinya cuma buat ngecas belum ada fungsi kayak untuk memasukkan data apa-apa yang terlalu besar dan butuh kabel yang lebih proper ya untuk transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi kayak gitu itu belum belum membutuhkan hal seperti itu gitu. Jadi ini udah cukup lah kabelnya udah cukup untuk proses transport gitu ya. Saya rapikan nanti. Ini kabel seperti ini ya, ini gabus sebetulnya dia untuk dari benturan-benturan di potnya. Nah, proses ini di mana mungkin itu. Lalu yang mau saya bahas lagi dari device ini itu adalah cartridge-nya gitu ya. Cartridge dari ketiga device ini kalau untuk Oxfa itu antara Oxfa X Slim SU dan Oxfa X Slim Pro ini sama cartridge-nya ya. Pava juga untuk Pava Horis dan Pava Horis Ultra ini dia sudah eh, sama ya kemungkinan cartridge-nya juga sama. Ada 0,8, ada 0,6, ada mungkin yang 0,4 kayak gitu ya. Cuman untuk cartridge-nya ini antara Oxfa dan Pava ini ada perbedaan dan ada plus minusnya masing-masing. Perbedaannya adalah untuk yang Pava ini dia lebih panjang ya untuk apa ini istilahnya. Ya bagian bawah dari cartridge-nya ini lebih panjang. Ini ada kelebihannya karena dia bisa taruh untuk liquid lebih banyak ya dan untuk lubang di koilnya itu lebih ke bawah gitu. Jadi kalau kita lihat di permukaan ini kok liquid kita sudah habis, sebetulnya dia masih ada cadangan di bawah sini gitu ya, liquidnya kayak gitu loh. Dan tapi kekurangannya adalah ini untuk mengisikan liquid itu dia modelnya seperti ini. Kita buka dari tengah sini, ini ada karetnya di sini kita buka seperti ini, lubangnya ada di sini. Kita mengisikan liquid dari lubang yang ada di tengah sini dan ini harus agak dimiringkan kalau saya ya, dimiringkan seperti ini untuk apa namanya cartridge-nya supaya tidak tumpah gitu isi dari cartridge itu sendiri. Dan ini agak lebih effort gitu ya untuk isi cartridge-nya dibandingkan dengan Okta. Kenapa? Karena kalau Okta dia cartridge-nya itu ngisinya dari atas ini gitu loh, langsung. Jadi kita nggak perlu keluarkan dulu cartridge-nya untuk ngisi liquid. Kita tinggal buka aja seperti ini. Tidak perlu kita keluarkan untuk cartridge-nya dari device-nya gitu ya. Kita bisa isikan liquid lebih mudah seperti ini. Karena dia adanya di atas gitu ya, tempat untuk mengisi liquidnya. Jadi kita tidak perlu cabut pasang untuk cartridge ini. Itu ya. Kelebihannya lagi dari Papa ini, walaupun dia agak lebih ribet ya untuk ngisi liquid karena kita harus cabut dulu cartridge-nya kalau kita mau ngisi liquid, tapi kelebihannya adalah karena dia ini lebih panjang gitu ya, jadi lead-nya di sini juga lebih dalam gitu ya, lebih dalam, lebih secure juga gitu loh untuk eh, cartridge-nya kalau kita taruh di dalam tas mungkin ketindih-tindihan benda lain atau nggak sengaja kedudukan gitu, ini dia nggak mudah rusak gitu untuk bagian konektornya yang di dalam. Dan saya sukanya lagi karena dia punya haptic feedback ya tiap kali kita misalnya putar crown buttonnya ini atau kita tekan itu ada haptic feedbacknya gitu ya. Baik saat kita geser ataupun kita tekan. Mungkin tidak terdengar ya di kamera ya untuk
feedbacknya. Tapi ini udah cukup bagus lah. Ada getaran, ada vibrasinya gitu ya untuk si pot ini. Jadi kita tahu gitu loh untuk beberapa notifikasi. Kalau misal seperti tadi saat saya mencabut ini cartridge-nya ketika dimasukkan itu ada notif kayak semacam getaran gitu, gitu. Jadi kita tahu oh ya ini udah connect nih untuk cartridge-nya dan udah terbaca di potnya ini. Untuk user interface-nya juga cukup bagus gitu ya, udah cukup nyaman untuk dipakai. Kalau misalnya kita mau ganti-ganti tampilan ada aplikasinya untuk dialnya ini juga kalau misalnya kita mau pakai kalkulator kita tinggal pencet di sini gitu ya bisa langsung diakses. Terus untuk rubah-rubah power juga bisa kita rubah di sini, bisa kita putar-putar dari crown buttonnya atau bisa juga kita geser pakai jari kayak gini ya karena dia ada dua navigasi baik itu pakai crown button bisa digeser-geser naik turun gitu ya bisa ditekan juga kalau misalnya kita mau mengakses menu atau mau kembali seperti ini. Dan kita juga bisa pakai touch screen-nya gitu ya. Ini untuk mengakses menu stopwatch atau mungkin kita mau bikin kita kehilangan kunci dan lain sebagainya saat gelap ini bisa kita bikin menjadi flashlight ya untuk layarnya si Pava Horis ini gitu. Untuk kita lihat tanggal juga ada kalendernya di sini bisa kita lihat tanggal dan ada macam-macam ya termasuk counterpart kita juga ada di situ seperti itu ya cukup menarik lah apa yang ditawarkan oleh Papa Horis ya saya rasa kalau memang berminat kayak gitu harganya juga relatif murah ya cuma sekitar 300.000 330 ribuan aja silakan gitu ya untuk anda-anda yang mau beli mungkin bisa gitu ya untuk segera di check out aja di marketplace produknya karena cukup bagus ya dan cukup worth it untuk harga segitu menurut saya dengan apa yang dia tawarkan layar udah color bagus gitu ya layarnya juga terus di samping itu juga fungsi-fungsinya juga walaupun ya banyak yang gimmick tapi sebetulnya itu banyak juga yang terpakai gitu ya dan lebih keren aja gitu loh rasanya dan enak aja sih maksudnya kayak kita ngerubah-rubah untuk eh, tampilan, ngerubah-ngerubah powernya itu bisa pakai touchscreen aja atau pakai crown buttonnya ya gitu. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet tombol berkali-kali cara manual seperti di pot-pot yang masih belum pakai operating system kayak Pak belum ini kayak gitu. Dimensinya juga nggak begitu besar gitu ya, jadi enak untuk dipakai. Saya rasa itu aja. Mungkin untuk anda-anda yang mau check out produknya bisa dicari gitu ya di marketplace karena saya tidak jualan produk gitu ya jadi itu aja mungkin dari saya terima kasih. Eh, Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang.